Baik. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Walaupun saya majukan ya dan menjadi online, karena ada beberapa agenda hari ini, jadi kelas A2 dan A3 ini terpaksa hari ini jamnya agak berubah karena saya harus susun agendanya sedemikian sehingga supaya semuanya tetap berjalan karena ada 3 undangan hari ini saya itu. Jadi ini saya majukan supaya semuanya tetap berjalan dan terpaksa online begitu ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan ke-9 ya hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Ya. Oke, sebelum oke, nanti saya presensinya di tengah-tengah saja sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain. Jadi hampir semua ya bersedia, alhamdulillah. Jadi mungkin nanti untuk kuliah IPS, berarti kalian tetap ke kampus ya, atau online juga Ke kampus, Bu. ke kampus ya. Jadi masih cukup waktu lah nanti kan mulainya 9.30 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi masih cukup waktu untuk ini semua posisi masih banyak yang di rumah ya. Jadi masih cukup waktu untuk kalian bersiap-siap nanti ke kampus. Baik. Minggu lalu kita sudah pertemuan untuk uji kompetensi. Nanti kalau hasilnya sudah selesai, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin ada yang merasa kesulitan untuk uji kompetensinya kemarin. Ya mungkin banyak yang beberapa lupa gitu ya caranya bagaimana gitu. Jadi nanti bisa dilihat nanti kalau sudah pasti akan saya bagikan dan tugas-tugasnya juga kemarin sudah hampir selesai. Jadi nanti saya kembalikan semuanya sekaligus. Jadi nanti kalau bagi yang masih belum puas ada mau menginginkan remedi atau bagaimana nanti bisa menghubungi di luar jam perkuliahan supaya tidak mengambil jam perkuliahan. Oke. Hari ini kita akan masuk ke himpunan. Jadi nanti ada di materinya sebenarnya sudah ada di drive juga ya. Izinkan saya share screen. Oke, himpunan. Dulu sudah belajar ya tentang himpunan. Di kelas berapa dulu belajar himpunan? SMA kayaknya, Bu. Ya, mulainya SMP mungkin ya, terus dikuatkan lagi di SMA. Jadi hari ini lebih ke pengantar tentang apa simbol-simbol yang ada di dalam himpunan dan di dalam himpunan ini terkait dengan logika matematika. Jadi ini pengertian-pengertian yang ada di sini nanti saling terkait. Oke, sebelum kita lanjut, ini mungkin supaya saya tahu apa sih himpunan itu, siapa yang mau menyampaikan apa itu himpunan? Siapa yang mau menyampaikan yang sudah ingat? Oh, himpunan itu apa? Yuk, silahkan. Siapa yang ingat tentang himpunan? Mbak Rahma, apa itu himpunan? Himpunan itu kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, jadi memiliki definisi yang jelas gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar himpunan itu sekelompok, tetapi ada di situ
definisi yang jelas begitu ya. Oke, sekarang kalau Mbak Nur Anissa, kalau apa namanya sekumpulan mahasiswa kelas A223 itu sudah bisa disebut sebagai himpunan tidak? Sudah, Bu. Sudah, kenapa? Karena sudah terdefinisikan. Ya, sudah ada apa? Jelas ciri-cirinya begitu ya. Kalau dia masuk sebagai anggota kelas A323 gitu, berarti dia apa namanya? Sebagai anggota A323 berarti kan anggotanya. Jadi kita bisa melihat siapa yang sebagai anggota, siapa yang tidak gitu ya Mbak Nur Anissa. Baik, terima kasih. Mbak Najwa. Ya, Bu. Oke. Ya, kalau sekumpulan orang cantik itu masuk sebagai himpunan tidak? Sekumpulan Orang yang cantik masuk. masuk. Kita bisa mendefinisikan siapa saja yang masuk ke dalam anggota kelompok itu. Eh, oke. Berarti Mbak Veronica gitu bisa masuk gitu ya. Mbak Mauren bisa masuk begitu ya. Bisa. Oke. Tapi kembali ke sini. Kalau cantik, cantik, definisi cantik itu setiap orang. Jadi kalau ini cantik itu setiap orang definisi cantik itu sama nggak? Berbeda sih, Bu. Nah, kalau Relatif aja. kecantikan itu relatif begitu ya. Kecuali kalau sudah dipatok bahwa cantik itu sama dengan perempuan. Nah, cantik itu sama dengan perempuan, itu oke, itu bisa masuk sebagai himpunan. Tetapi kalau hanya sekedar cantik saja, tetapi dia tidak terdefinisi cantiknya itu seperti apa, itu belum bisa ya disebut sebagai himpunan. Tetapi kalau sekumpulan orang yang cantik kemudian dijelaskan bahwa ya sudah kalau dia perempuan pasti cantik. Nah, oleh karena itu bisa disebut sebagai himpunan. Gitu ya, Mbak Najwa dan semuanya. Iya, Bu. Baik, jadi itulah yang termasuk dengan eh, definisi dengan jelas gitu ya. Nah, jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek, baik konkret maupun abstrak, yang terdefinisikan secara jelas atau well-defined set dan dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi harus jelas siapa sih yang menjadi anggotanya dan siapa sih yang bukan jadi anggotanya itu harus jelas. Itu adalah himpunan. Jadi kalau misalkan kita hanya menyebut sekumpulan orang yang tinggi, aduh, tingginya seberapa ya? Saya menganggap diri saya tinggi, tetapi orang lain loh, kamu tingginya cuma 150 itu enggak tinggi, begitu ya. Jadi eh, sekumpulan orang yang tinggi itu bukan sebagai himpunan. Kecuali kalau sudah disebutkan sekumpulan orang yang tingginya di atas 150. Nah, itu sudah jelas, ada batasannya, ada definisinya. Jadi well defined set itu maksudnya begitu. Jadi terdefinisi secara jelas gitu ya. Kemudian penulisan himpunan nanti dituliskan dengan huruf kapital, bisa A, B, C dan seterusnya. Kemudian anggota-anggotanya dengan huruf kecil. Gitu ya. Nah, kalau menuliskan anggota, kemarin sebenarnya kita di dalam ketika kita berbicara tentang apa namanya kuantor, itu kita sudah membicarakan simbol anggota gitu ya, anggota atau elemen itu kemarin. Oh ya, Mbak Nita, ada apa? Maaf, Bu, kepencet. Oh, kepencet ya. Oke. Baik, anggota itu begini, berarti seperti huruf C, kemudian kita beri garis di tengahnya, itu anggota. Jadi jangan nulis dengan cara yang lain. Kalau nulisnya begini, ini salah. Ya. Kemudian, kalau bukan anggota, berarti ini kemudian disilang. Nah, itu adalah bukan anggota.
Nah, gitu ya. Jadi simbol-simbolnya seperti itu. Kemudian bagaimana menyatakan suatu himpunan? Yang pertama adalah dengan mendaftar semua anggota. Kemudian menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggota, menyatakan sifat dengan pola, dan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Oke. Nanti mendaftar semua anggota itu misalkan kalau kita punya begini. Jadi himpunan, biasa kita mengenal himpunan adalah pada bilangan. Misalkan kita menyatakan sifat yang dimiliki anggota, misal kita punya yang ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Gitu ya. Jadi ini misalkan A. A.2 himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kalau mau mendaftar berarti A. Kemudian kita pakai kurung kurawal. Jadi kurung kurawal. Kalau di apa namanya keyboard di dalam laptop atau mungkin di apa namanya handphone itu ada di simbol kurung, tetapi bukan yang siku ya, yang ada nyuncutnya seperti ini. Nah, ini kurung kurawal selalu diawali dengan begitu. Jadi itu yang menandakan himpunan. Nah, bilangan asli kurang dari 10 berarti 1, 2, berapa saja? 3, 3, terus 3, 4, mm-mm, 5, mm-mm, 6, 7, 8, 8, 9. 9. 10-nya masuk tidak? Tidak. Tidak. Tidak ya, karena kita mintanya kurang dari 10. Nah, begini. Ini kok nggak bagus ya. Jadi kurung kurawal. Nah, begini. Jadi ini adalah dengan cara mendaftar. Kebetulan ini kalau menyatakan sifat dengan pola itu tidak ya. Jadi tidak harus semuanya bisa ya. Jadi menyatakan sifat dengan pola itu biasanya kalau memang berurutan boleh sih nanti seperti ini. Jadi A itu adalah 1, 2, kemudian titik-titik, kemudian 9. Nah, ini apa namanya boleh ditulis seperti ini. Kemudian kalau membentuk notasi pembentuk himpunan itu boleh seperti ini. Jadi kurung kurawal, kemudian ada simbol misalkan X begitu. X itu sedemikian sehingga, jadi ada garis lurus. Ini kita membaca sedemikian sehingga X itu kurang dari 10, kemudian koma dengan X anggota bilangan asli. Nah, kalau dengan notasi pembentuk himpunan itu ada banyak. Jadi ini contoh dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi X, kemudian sedemikian sehingga X-nya kurang dari 10 dan X-nya anggota bilangan asli. Jadi di sini kita misalkan X. Jadi ini kita memunculkan variabel juga yang variabelnya itu dijelaskan. Jadi X itu kan variabel. Variabelnya siapa ya? Oh, ini kurang dari 10 dan dia adalah bilangan asli. Nah, ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi ada garis di sini. Ini membacanya adalah sedemikian sehingga. Gitu ya. Itu adalah cara menuliskan himpunan dengan menggunakan notasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Bu. Jelas ya? Oke. Baik, kita lanjut. Di dalam himpunan nanti kita mengenal ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Kemarin juga sudah kita bicarakan di dalam logika sebenarnya. Himpunan yang anggotanya adalah semua objek pembicaraan. Jadi ketika kita berbicara
A3, 23 itu boleh sih, itu A3, 23 itu disebut sebagai himpunan semesta, nanti himpunannya ada kelompok-kelompok. Atau kalau himpunan semestanya misalkan mahasiswa PGSD UPY begitu, nah itu berarti nanti himpunan-himpunan yang lainnya seperti himpunan kelas A3, himpunan kelas A2, nah itu sebagai himpunan semestanya adalah mahasiswa PGSD. Kalau kita berbicara bilangan, ya tadi bilangan asli tadi bisa dianggap sebagai semesta. Jadi A ini adalah himpunan yang ini tadi. Nah, terus S-nya itu adalah bilangan asli. Jadi hanya himpunan ini semestanya adalah bilangan asli. Nah, S itu apa sih? Nah, untuk himpunan semesta kita menyimbolkannya bisa dengan S dari kata semesta atau U dari kata universal. Jadi kalau bahasa Indonesia kita pakai semesta, kalau di dalam bahasa Inggris ada yang menggunakannya adalah U bukan S. U dari kata universal. Itu adalah himpunan semesta. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Bu. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, itu himpunan semesta. Kemudian ada juga himpunan kosong. Oke, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbolnya adalah seperti ini atau seperti ini. Jadi bisa seperti ini saja atau begini saja. Tetapi kalau seperti ini, himpunan yang di dalamnya ada himpunan kosong, ini salah ya. Ini bukan himpunan kosong. Karena itu adalah himpunan yang isinya himpunan kosong. Jadi himpunan ini punya anggota. Anggotanya berapa? 1. Gitu ya. Tetapi kalau simbolnya ini saja atau ini saja, nah baru ini adalah himpunan kosong. Tetapi kalau himpunan terus di dalamnya ada simbol lagi himpunan kosong, itu bukan himpunan kosong. Jadi kalau di dua-duanya ditulis itu bukan himpunan kosong. Karena ini adalah himpunan yang mempunyai anggota. Anggotanya siapa? Himpunan kosong. Nah ini. Kemudian setelah himpunan kosong, kita punya himpunan berhingga dan tak berhingga. Berhingga itu apa? Apabila kita bisa menghitung banyaknya himpunan. Nah, ini M anggota M-nya itu adalah misalkan himpunan dikatakan berhingga apabila terdapat M anggota M itu banyaknya bilangan di mana M-nya itu adalah bulat positif. Banyaknya anggota di mana M-nya itu adalah anggota bilangan bulat positif. Seperti tadi ketika kita punya X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dengan X anggota bilangan asli. Ini masuk sebagai himpunan berhingga. Nah, karena banyaknya anggota, biasanya kalau banyaknya anggota kita tulis begini. NA. N itu adalah banyaknya ya. NA-nya itu ada berapa banyaknya anggota A? 9. 9. Ya, ada 9. Nah, ini maka karena kita bisa menentukan 9, nah tadi yang dimaksud dengan M itu ya 9 itu. Karena kita bisa menghitung atau mencacah jumlah banyaknya anggota A itu ada 9, maka ini disebut sebagai himpunan berhingga. Nah, kalau himpunan yang tak berhingga itu yang tidak bisa kita hitung. Contoh, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu berhingga apa tak berhingga? Tak berhingga. Ya, karena kita nggak tahu ya berhentinya sampai di mana. Berarti kan kalau bilangan asli itu biasanya kalau pakai bahasa Inggris itu natural number. Itu jadi 1, 2, 3, dan seterusnya tidak berhenti. Jadi ini, nah ini tadi yang dikatakan berpola tadi begini. Jadi ini terus, jadi oh itu selisih 1-1 terus. Berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu digambarkan dengan titik 3. Nah itu kita nggak tahu berhentinya di mana. Nah, itu maka kita katakan himpunan tak berhingga.
hingga. Jadi tadi kita punya himpunan semesta, kita punya himpunan kosong, kita punya himpunan berhingga, kita punya himpunan tak berhingga. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ketika kita berbicara tentang himpunan, nanti ini, ketika kita berbicara tentang himpunan, jadi ada yang dinamakan himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian itu simbolnya adalah begini. Ada seperti huruf C, kemudian ada garis sama dengan di bawahnya. Nah, A, himpunan bagian B, jika dan hanya jika, JHJ, nanti kalau ada tulisan JHJ itu jika dan hanya jika, kemarin sudah belajar simbol kuantar ya, ini membacanya apa? Semua X. Semua Ya, semua X. Ya, semua X, tiap X gitu ya. Jika dan hanya jika, untuk semua X, jika X, nah ini kalau begini kan bacanya, jika X anggota A, maka X anggota B. A itu disebut himpunan bagian dari B jika X anggota A, maka X anggota B. Jadi misalkan saya punya contoh begini. Saya punya contoh A-nya itu adalah 1, 2. B-nya adalah 1, 2, 3, 4. Apakah A himpunan bagian dari B? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Iya, Bu. Iya nggak Oke, sih, Bu? Mbak Neni. Iya, Mbak Neni, bagaimana? Himpunan bagian bukan sih, Bu? Kenapa bagian? Soalnya yang A itu ada di B. Betul. Jadi bagian itu kan tadi untuk setiap X, jika X-nya anggota A, maka anggota B. 1 kan anggota A. Apakah 1 anggota B? Iya. Ya, betul. Kemudian 2 anggota A. Apakah 2 anggota B? Iya. Ya. Oke, berarti karena sudah kan semua anggotanya A kan sudah tersebut. Nah, dia juga anggotanya B. Maka benar bahwa A itu himpunan bagian dari B. Gitu ya. Jadi maksud dari A himpunan bagian dari B itu seperti itu. Nah, di sini kita lihat pernyataan-pernyataan di bawahnya. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ada yang bisa memahami kalimat ini? Siapa yang mau menyampaikan? Apa, Bu? Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kok bisa? Soalnya kan kalau misalnya A itu kan 1, 2. Nah, himpunan dirinya sendiri itu kan 1 toh, Bu. Nah, itu bagiannya dari A gitu. Ya, betul. Jadi ya sudah kan himpunan bagian itu kan harus termuat semuanya ya. Jadi ya anggota A itu harus menjadi anggota B gitu kan kalau A bagian B. Nah, ketika setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri berarti kan A himpunan bagian dari A. Ya benar toh? Ya semua anggota A itu kan ya di A itu juga. Berarti ya benar. Kemudian B himpunan bagian dari B. Ya benar. Jadi setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dirinya sendiri. Oke, bisa dipahami ya untuk yang pertama. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Kok bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Gini ya, jadi himpunan kosong itu himpunan bagian dari A.
A itu adalah sebarang himpunan misalkan. Jadi kita nggak tahu A-nya itu siapa. Nah, ketika himpunan kosong itu himpunan bagian dari A, kalau kita kembalikan ke definisinya, berarti kan jika dan hanya jika X anggota himpunan kosong, maka X anggota A. Begitu ya? Iya enggak? Oke, ini ya definisinya begini. Oke. Nah, sekarang apakah pernyataan ini selalu benar? Ini apakah pernyataan itu selalu benar, himpunan kosong? Apakah pernyataan itu selalu benar? Saya tuliskan jika dan hanya jika untuk setiap X. Nah, ini definisinya jadinya begini. Dengan A-nya adalah sebarang himpunan. Itu apakah selalu benar? Ada yang bisa menjawab? Ingat nggak? Nah, sekarang begini. Saya mau tanya, X anggota himpunan kosong itu nilai kebenarannya apa? Benar apa salah? Mbak Kalista. Iya, X anggota himpunan kosong itu benar apa salah? salah Bu. Kenapa salah? Karena di himpunan anggota kosong itu tidak ada nilai. Tidak punya anggota. Iya, Betul. Ya, betul sekali Mbak Kalista, bahwa X anggota himpunan kosong itu salah. Kenapa? Ya, karena himpunan kosong tidak memiliki anggota. Jadi kalau kita bilang X anggota himpunan kosong, ya pasti salah. Gitu kan? Masih ingat dulu implikasi? Nilai kebenaran implikasi? Kalau anteseden salah, bagaimana dengan nilai implikasinya? Implikasi malah selalu benar. Mau nggak peduli mau X-nya itu benar salah, mau X-nya itu benar, maka implikasi ini, kalau ini penghubungnya adalah implikasi, maka ini selalu benar. Iya enggak? Dulu. Kan kalau mengingat lagi, jika mahasiswa PGSD maka memakai pantofel. Dia bukan mahasiswa PGSD. Mau pakai pantofel atau nggak pakai pantofel kan ya terserah dia gitu kan. Jadi, ketika sebuah implikasi antesedennya itu sudah salah, apapun nanti nilai konsekuennya, maka pernyataan itu selalu benar. Ya enggak? Iya, Bu. Ingat toh? Nah, seperti itu. Maka, himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan itu benar. Kenapa ya? Karena begini alasannya. Karena ketika himpunan kosong itu kan begini kan. Nah, definisinya, nah ini salah, maka apapun nanti mau di sini salah, mau di sini benar, ini selalu benar. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Nah, maka kalian kalau misalkan nanti setelah ini kita akan mencari himpunan bagiannya itu siapa saja gitu ya. Nah, jadi nanti kalau himpunan itu tidak kosong, maka sekurang-kurangnya mempunyai 2 himpunan bagian. Maksudnya apa ya ini? Maksudnya adalah kalau himpunan itu tidak kosong, maka dia sekurang-kurangnya memiliki 2 himpunan bagian. Misal, kita punya himpunan B, anggotanya adalah 1. Maka himpunan bagiannya siapa? Ya B itu sendiri atau
Oke. Himpunan bagiannya berarti siapa? Himpunan bagiannya berarti ya 1 itu, terus himpunan kosong. Iya kan? Iya. 1 merupakan himpunan bagian dari B. Kosong juga merupakan himpunan bagian dari B. Jadi ini yang dimaksudkan, setiap himpunan yang tidak kosong, artinya kan minimal punya 1 anggota. Itu sekurang-kurangnya mempunyai 2 himpunan bagian. Nah, pasti seperti ini. Yo dirinya sendiri dan juga himpunan kosong. Nah, ada 2 macam himpunan bagian, yaitu himpunan bagian sejati dan himpunan bagian tak sejati. Nah, yang seperti ini disebut himpunan bagian tak sejati. Kenapa disebut himpunan bagian tak sejati? Ya karena setiap himpunan itu punya. Tetapi ketika saya punya C, C itu adalah C itu adalah 1, 2. Himpunan bagiannya siapa saja? 1, 2. Berarti kan dirinya sendiri paling tidak 1, 2. Terus himpunan kosong ya. Iya. Terus siapa lagi? 1. 1 sama 2 toh. Terus 2. Berarti ada 4 ya. Nah, yang di Iya. sini ini itu disebut himpunan bagian tak sejati. Karena semuanya pasti ya punya dirinya sendiri dan himpunan kosong. Nah, yang ini itu disebut himpunan bagian yang sejati. Gitu ya. Jadi ya ini setiap himpunan ya tergantung beda-beda. Oke, sekarang kalau saya tanya misalkan saya punya D. D itu 1, 2, 3. Himpunan bagiannya siapa saja? 1, 2, 3 himpunan kosong. Oke. 1, 2, 3. Terus himpunan kosong, terus Himpunan kosong. 1, Himpunan 1. himpunan 2, Himpunan 2. himpunan 3, 3. terus 1, 2, gitu kan? 1, 2. Iya. 1, 3, 1, 3. 2, 3. Himpunan 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini nanti yang menghimpun, ini kalau kita himpun lagi, sebentar, biar terlihat. Ini kalau kita himpun lagi, nah kalau kita himpun lagi, ini disebut sebagai himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan yang menghimpun semua himpunan bagian. Nah, jadi ini simbolnya adalah 2 pangkat D. 2 pangkat D itu ya ini semua. Kenapa 2 pangkat D? Ya karena himpunannya adalah D, 2 pangkat D, berarti himpunan kuasa dari D itu ada 1, 2, 3, himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau 2 pangkat C, berarti siapa saja? 2 pangkat C yang ini Bu, yang himpunan Yang ini ya, bagian berarti tak- isinya ada 1, 2 gitu kan. Terus himpunan Iya. kosong, terus 1, terus 2. 2. Iya. Nah, ini adalah 2 pangkat C. Nah, 2 pangkat C itu adalah himpunan kuasa. Jadi himpunan yang isinya itu himpunan-himpunan bagian. Jadi ini himpunan di dalam himpunan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, sambil mungkin dipahami, diresapi, saya presensi terlebih dahulu. Ini kelas kita. Mbak Elda hadir?
Dia apa namanya? PLP 1. Mbak Elsa? Hadir, Bu. Oke. Alinda? Alindia? Alin ada ya? Tapi suaranya nggak terdengar. Kemudian Permata? Hadir, Bu. Oke. Diza? Hadir, Bu. Miftah? Hadir, Bu. Veronica? Tadi pertama kali masuk. Oke, Nazula? Nazula Miftahul Jannah ada. Bu. Atika? Ada. Atika itu ada nggak sih? Kemarin kok 2 kali nggak masuk? Ya, Bu. Sudah Keluar, pindah. Bu, udah pindah. Oh iya, keluar ya. Iya. Kalista? Iya. Ada ya. Hadir. Lewi? Hadir. Ada. Febriana? Ada. Hadir, Bu. Oh, berdua, Mbak Febriana sama Mbak Permata. Iya, Bu. Oke. Mbak Nadia? Hadir, Bu. Sevi? Hadir, Bu. Najwa? Ada. Hadir, Bu. Nurul? Hadir, Bu. Pandega? Mas Pandega kesiangan ini. Rahma? Ada ya. Iya, ada, Bu. Ervan? Hadir. Nur Ari? Hadir, Bu. Ada. Alvan? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Ada. Anggita? Hadir, Ada. Bu. Mauren? Hadir, Bu. Ada. Ristiana? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Karina? Hadir, Bu. Raffi? Hadir, Bu. Nur Anissa? Hadir, Bu. Ana? Hadir, Bu. Diva? Aulia? Aulia sakit ya? Ilham? Ilham? Abi? Ada, Bu. Oke. Nita? Hadir, Bu. Gilang? Hadir, Bu. Neni? Ada. Berarti ini yang nggak ada Mas Ilham, Mbak Aulia sakit, terus Mas Pandega, sama Mbak Elda. Oke, baik. Oke, sampai di sini ada yang mau, ya? Oh, Mbak Elda ada. Oh, saya pikir PLP, Mbak. Disambi ya? Atau sudah ditarik? Belum, Bu. Disambi. Oh ya, oke, nggak apa-apa ya. Baik. Terima kasih Mbak Elda. Berarti ini Mas Pandega dan Mas Ilham yang belum. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang himpunan. Jadi himpunan bagian itu dirinya sendiri, himpunan kosong, terus nanti itu tadi yang bagian-bagiannya kalau 1, 2 ya yang beranggotakan 1 anggota, terus 2 anggota. Kalau 1, 2, 3 ya nanti beranggotakan 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Nanti kalau anggotanya ada 4 ya berarti himpunan bagiannya ada yang beranggotakan 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke himpunan
itu nanti kalau bilang sama itu ketika apa ya? Ketika dia sama persis. Maka jika dan hanya jika untuk setiap X, X-nya itu di A, jika dan hanya jika X-nya di B. Jadi A bagian dari B dan B bagian dari A. Itu kalau A sama dengan B ya. Misalkan A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu juga 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya berarti A sama dengan B. Jadi ya benar-benar sama persis gitu. Itu sama. Jadi kan dia ya A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari A. Jadi ini dua-duanya memenuhi, maka dia A sama dengan B. Kemudian nanti ada yang namanya diagram Venn. Ini besok kita diskusikan untuk diagram Venn ketika kita belajar tentang operasi himpunan. Jadi di sini ada semesta, kemudian di sini himpunan itu kita tulis begini, terus ada simbol A, terus di sini ada semesta di kotak, terus ini kotakan. Nih, tapi nanti diagram Venn itu hanya untuk ilustrasi, bukan sebagai bukti. Nanti kita akan belajar diagram Venn lebih detail lagi itu ketika kita belajar operasi himpunan. Nah, nanti silahkan nanti dikerjakan untuk ini apa namanya untuk mengecek pemahaman kalian. Jadi ini contoh dari semesta himpunan itu apa? Contoh dari himpunan kosong itu apa? Contoh dari himpunan berhingga itu apa? Himpunan tak berhingga, himpunan bagian, kesamaan dua buah himpunan. Contohnya tadi sebenarnya di atas sudah saya berikan contoh-contoh. Nanti tinggal apa namanya kalian isi begitu. Terus kemudian ini dinyatakan dengan cara lain. Kalau A-nya itu A, B, C, D, E, itu bisa dinyatakan dengan cara lain apa? Misalkan, oh A itu adalah 5 abjad pertama, gitu juga bisa. Terus nanti yang lain begitu. Jadi yang D ini apa? 2, 4, 6, 8, 10. Itu cara lainnya apa? Misalkan ini adalah himpunan bilangan genap. Atau boleh juga nanti pakai notasi. Jadi pakai cara-cara lain yang mungkin. Nah, kalau yang nomor 3, itu kita melihat dengan cara pendaftaran. Jadi ketika X-nya kurang dari 30, X-nya bilangan prima. Kalian tahu bilangan prima itu apa? Tahu. Apa? Yang nggak bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Nah, itu. Nah, berarti kan misalkan nih nanti misalkan saya bantu sedikit 2, kemudian 3, 5, 7 dan seterusnya gitu ya. Iya. Oke. Nanti dicek tapi ini kurang dari 30. Kemudian yang kedua, bilangan bulat positif yang kurang dari 12 itu siapa saja. Kemudian huruf dalam kata itu bagaimana? Kemudian yang ini. A, X itu sedemikian sehingga X adalah A dikurangi 2. A-nya bilangan asli. Nah, ini hati-hati. A-nya bilangan asli. Itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, tapi yang anggota E itu yang diminta adalah X. X-nya siapa? A dikurangi 2. Ya berarti nanti 1 dikurangi 2. 2 dikurangi 2. Nah, itu sebagai anggota dari E. Kemudian yang nomor 4 itu menentukan apa? Kalau 2 pangkat A berarti kita menentukan apa? Himpunan bagian. Ya, betul. Himpunan kuasa dari A berarti himpunan bagian dari A itu tadi siapa saja? Sebenarnya sudah ada tadi sudah terjawab ya di atas. Nanti silakan dituliskan lagi. Kemudian yang nomor 5 menentukan nilai kebenaran. Jadi sebagai contoh, saya beri contoh 2 ini ya, nanti 0 itu anggota dari A. Benar nggak 0 itu anggota dari A? Benar. Benar, berarti nanti kita tulis benar. Karena ya memang 0 itu ada di A. Himpunan yang anggotanya 0 itu bagian dari A. Benar nggak? Benar.
1, 0. Berarti kan himpunan bagiannya ada 1, 0, terus himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 0. Berarti ini benar. Kalau yang C, himpunan kosong anggota dari A, benar apa salah? Bener. Himpunan kosong anggota dari A, benar apa salah? Salah. Ya, Mbak Kalista, salah ya? Nah, tadi katanya 100, Ya. Bu. Ayo. Oke, himpunan kosong anggota dari A. Oh, anggota dari A. Iya, iya. Ya, jadi bedakan anggota dengan himpunan bagian. Nah, ini untuk mengecek kalian memahami anggota dengan himpunan bagian. Himpunan kosong Oh, iya, anggota Bu. dari A itu benar apa salah? Salah. Salah. Lah, anggotanya A kan cuma 1 dan 0. Iya, iya. Apakah himpunan kosong masuk ke sana? Enggak. Kecuali kalau yang D. Himpunan kosong, himpunan bagian dari A. Benar apa salah? Bener, bener. Nah, kalau ini baru benar. Oke, gitu ya. Nanti lanjut yang E, F, G, H, I. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang itu, Bu, yang D, yang nomor 3 itu jadi tak hingga gitu ya, Bu. Yang Ya, nanti titik-titik aja, lanjut titik-titik gitu. Yang D tak hingga, karena kita nggak bisa daftar semuanya, jadi nanti lanjut dengan titik-titik. Gitu ya. kalau yang C itu maksudnya huruf dalam kata itu gimana? Berarti huruf dalam kata itu apa saja? K, A, T. Iya, gitu. Betul. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Berarti bisa ya ini nanti dikerjakan? Insya Allah. Mau, oke. Ini nanti dikerjakan sampai pukul, kita kuliahnya berarti sampai pukul berapa? 8 lebih 10 ya. 8 lebih 10 ini cukup sepertinya untuk mengerjakan. Nanti dikumpulkannya di kampus, karena kan kalian ke kampus kan? Iya. Berarti dikumpulkan dibawa ke kampus atau nanti hari ini boleh dikumpulkan di meja saya atau mau difoto kemudian diupload Ke kampus aja nggak sih, Bu? ke kampus aja ya bebas ya nanti jam berapa aja boleh. Jadi apa namanya? Kuliahnya ada berapa tahun nanti hari ini? 2 tapi yang satunya online. Bareng Bunda aja. Sarang. Wes sarang. Ya. Gimana, Mbak? 9.30, Bu. Ya, 9.30 Terus ada. kuliah lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada Zoom nanti jam 1 sampai jam 2.40. Offline juga? Online. Online, Bu. Berarti online. Baik, monggo silakan nanti mau dikumpulkan kapan terserah sih ya. Nanti apa namanya? Silakan kesepakatan saja nanti dikumpulkan di meja saya ya. Harus hari ini, Bu. Nah, itu kesepakatan aja mau hari ini boleh, mau besok juga boleh. Atau besoknya lagi juga boleh. Yang jelas sebelum pertemuan berikutnya sudah ada di meja saya. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau nggak ada, ya sudah loh. Lanjut mengerjakan. Tidak ada, berarti lanjut mengerjakan. Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Yakin. Yakin. Mas Ilham, Mbak ini belum hadir. Sama Mas Ilham karo Mas Pandega. Oh, Mas Pandega, kamu terlambat apa enggak? Nggak tahu pas saya panggil.
Maaf Bu, terlambat Bu. Walah, wis arep rampung, kamu baru datang. Oke, nggak apa-apa sih. Nanti ini ada rekamannya, nanti silahkan kalau mau lihat penjelasannya nanti diulang lagi rekamannya. Kamu masuk pas apa tadi, Mas? Iya Bu, pas absen terakhir. Mas absen terakhir. Berarti masih sempat mendengarkan tugasnya apa ya? Masih Bu. Oke, kalau Mas Ilham ini kemana ini? Belum bangun. Padahal ini udah jam 7 lebih, harusnya seperti biasa perkuliahan harusnya sudah, Mas. Baik, kalau tidak ada, yakin ini tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin yang bisa membuka kamera. Kita foto bersama dulu ya. Yang mungkin, aduh Bu, maaf saya ini nggak pakai kerudung karena bangun tidur tadi belum mandi, ya nggak usah buka ya nggak apa-apa. Silakan yang bisa membuka, bisa dibuka. Bentar saya siapkan dulu, nanti langsung saya kirim ke grup supaya langsung terdokumentasi di sana. Wah, lama. Untuk tugasnya sudah jelas ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan 5 soal tersebut di kertas, kemudian nanti dikumpulkan di meja saya, kesepakatan aja yang penting satu kelas bareng, jangan sampai tercecer. Sebelum pertemuan berikutnya. Oke, ternyata agak lama. Berarti... ternyata produk ini. Oke, baik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, itu baru halaman pertama. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ini kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut tugas loh. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut mengerjakan? Lanjut mengerjakan. Baik, lanjut mengerjakan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup ya. Ya. Atau ditanyakan secara pribadi juga, WhatsApp pribadi. Tapi kalau ini sebenarnya lebih enak kalau di grup. Jadi kan siapa tahu nanti info itu juga berguna untuk teman-temannya juga, gitu ya. Bentar. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita. Nanti coret-coretannya ini saya bagikan, terus rekamannya pun juga saya bagikan. Tadi saya nyoba login di WhatsApp webnya, ternyata saya baru out, jadi saya tadi baru masuk. Nanti kalau sudah berhasil connect, nanti saya kirim ke grup. Gitu nggih? Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada pagi hari ini. Masih ada waktu sampai 8:50, bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya, karena emang ini waktu perkuliahannya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, boleh dikomunikasikan via WhatsApp group. Kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan kelas. Gitu ya.
Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya, aku juga.